nggak usah di video kali yang saya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Jumpa lagi dengan saya masih di channel Tiara Sejomania. Dan pada kesempatan hari ini saya mau ajak teman-teman untuk ikutin kegiatan saya berkebun lagi nih teman-teman. Karena udah lama nih aku nggak berkebun ya, hampir 2 mingguan karena cuaca di daerah rumahku itu lagi turun hujan. Jadi sering-sering turun hujan, akhirnya nggak bisa berkebun ya teman-teman. Ini saya lagi mau cek-cek dulu kira-kira daun-daunan yang sudah kering dan tuanya akan saya gunting ya. Di sini ada tanaman terong yang juga daun-daunnya sudah agak menguning ya. Jadi kita ambil saja ya teman-teman. Biar si tanamannya fokus untuk ke daun-daun yang baru ataupun pembungaan ya. Dan tidak lupa juga saya melakukan pencabutan pada rumput-rumput liar yang ada di raised bed juga ya teman-teman, agar si tanamannya ini tidak berebut nutrisi dengan si tanaman liarnya ya. Jadi kalau ada rumput-rumput yang tumbuh di sekitar tanaman kita, tanaman utama kita ya, ini kita harus singkirkan ya teman-teman. Dan saya tidak buang, biasanya saya simpan di raised bed sebelahnya lagi karena saya lagi buat raised bed baru lagi ya teman-teman. Jadi semua sampah-sampah yang saya dapat dari kebun itu tidak saya buang ya teman-teman. Jadi saya pakai lagi sebagai bahan dasar untuk membuat raised bed ya. Nah ini teman-teman, ada tanaman tomat saya yang sudah mulai habis masa panennya ya teman-teman, sudah mengering seperti ini. Jadi kita panen aja dan saya akan rapihkan ya, saya cabut aja nih tanamannya karena memang sudah tidak produktif juga. Dan saya juga sebenarnya sedang mau mengganti area sini untuk menanam jagung ya teman-teman. Saya nggak tahu nih jagungnya jenis apa karena waktu itu saya beli bibitnya, nah dapat bonusnya benih jagung ini, jadi saya sebar aja, nanti kita lihat ya tumbuhnya tanaman jagung. Biasanya sih jagung manis ya teman-teman ya. Untuk area sebelah sini lumayan banyak tomatnya karena memang sebelumnya saya tanami banyak tomat ya teman-teman. Jadi hampir setiap hari saya tuh panen tomat, dan hampir sudah lama saya tidak beli tomat di pedagang sayur ya teman-teman. Jadi lumayan ya teman-teman, ini bisa buat stok kita di rumah tanpa harus kita belanja ya. Jadi kita punya stok segar dari kebun kita sendiri. Serunya berkebun seperti itu ya teman-teman, apalagi ini saya berkebunnya itu secara organik. Jadi saya hanya memanfaatkan semua sampah-sampah yang ada di lingkungan sekitar saya. Dan raised bed ini awalnya tadinya tanahnya itu full ya teman-teman, tinggi, tapi karena sudah lama ditanami dan sudah menyusut juga, nanti saya akan perbaiki dengan menambahkan bahan organik yang lainnya. Nah ini hasil panen tomat saya lumayan nih teman-teman. Di sini juga saya punya tanaman kembang kol yang sudah agak besar nih teman-teman. Bunganya sepertinya sudah siap untuk saya panen ya teman-teman. Nah ini ya teman-teman, lumayan besar ya.
Ini saya menggunakan semuanya serba organik ya teman-teman. Pupuknya pun pupuk organik dan pestisidanya, kalaupun memang butuh pestisida saya buat secara organik ya. Dan kalau teman-teman mau mencoba membuat pupuk dan pestisida organik, bisa teman-teman cek di video-video saya sebelumnya ya. Saya sudah buatkan video-video tentang membuat pupuk maupun pestisida yang organik ya, berbagai macam jenis dan bahan ya. Jadi bisa teman-teman cek satu persatu ya. Nah ini teman-teman, lumayan kan kembang kolnya besar loh, menurut saya besar ini ya, ternyata bagus ya, dan lumayan bisa buat kita stok masak di rumah juga nih. Kemudian untuk daun-daun kembang kolnya ini yang bagian atasnya ya, saya ambil ya teman-teman, mau saya oseng. Ternyata enak loh teman-teman. Ada yang pernah coba nggak ngoseng daun kembang kol atau daun brokoli ya, sama ya, itu juga saya pernah coba. Ternyata enak ya teman-teman. Rasanya tuh gimana ya, kata saya sih agak pulen ya, tapi nggak tahu kata teman-teman. Jadi kalau buat teman-teman yang punya tanaman kembang kol, kalau sudah kita panen, sayangkan masih banyak daunnya, ambilin aja bagian atasnya kita oseng. Nah ini teman-teman, saya punya lagi kembang kol yang sedang mau berbunga nih. Ini sudah mulai terlihat ya bunganya, tapi masih kecil ya teman-teman, tapi ini sudah siap bakal berbunga. Dan untuk tanaman yang sudah saya panen ini nggak akan saya cabut, karena akan saya diamkan. Biasanya nanti dia akan tumbuh tunas-tunas baru. Nah tunas-tunas barunya itu nanti kita bisa setek ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat cara saya mensetek tanaman kembang kol, sudah ada videonya, sudah pernah saya buatkan, jadi teman-teman bisa cek ya. Nanti saya akan sematkan di bagian atas video saya ini ya, bagaimana cara menstek tanaman kembang kol. Jadi tanaman kembang kol itu cukup teman-teman tanam sekali bisa dapat benihnya berkali-kali ya. Jadi gimana, seru ya teman-teman. Jadi gimana teman-teman, berkebun itu sebenarnya tidak susah ya teman-teman, asalkan ada kemauan. Jadi kalaupun teman-teman tidak punya lahan yang cukup, teman-teman bisa tanam dengan menggunakan pot yang ada. Dan ini saya juga pakai pot-pot yang seadanya ya teman-teman. Terkadang malah saya pakai plastik-plastik bekas beras ya teman-teman. Jadi kalau kita beli beras tuh yang 5 kiloan kan lumayan plastiknya, dan itu plastiknya tuh agak tebel ya teman-teman. Nah itu sering banget saya pakai untuk menanam tanaman-tanaman sayuran yang ada di kebun. Ini saya tanam jagung tapi kayaknya kurang bagus ya teman-teman, jadi saya cabut aja. Ini khusus area sebelah sini saya tanamin tomat lagi ya teman-teman, untuk mengganti raised bed yang sebelah sana kan sudah selesai masa tanam tomatnya, panennya udah selesai. Jadi raised bed sebelah ini khusus saya tanam tomat, dan lumayan udah ada beberapa tanaman tomatnya yang sudah berbuah. Dan untuk perawatannya teman-teman jangan lupa untuk memangkas daun-daun yang sudah tua, atau yang terkadang daun tomat itu suka ada hitam-hitam gitu ya teman-teman. Apalagi kalau musim hujan itu pasti suka langsung cepet daunnya hitam-hitam, bintik-bintik hitam, itu mendingan kita cabut ya, atau kita pangkas. Jadi biar tanamannya juga sehat dan sirkulasi udaranya juga bagus untuk si tanaman tomatnya.
Dan buat teman-teman yang mau berkebun, kayaknya berkebun itu banyak biaya ya? Enggak juga ya teman-teman. Saya di sini pakainya itu rata-rata dari sampah dapur ya teman-teman. Kayak tomat ini saya biasa ambil dari dapur saya, biasanya ada bekas masak yang dipakai cuma setengah, terus setengahnya lagi lupa dipakai, akhirnya jadi busuk. Ini saya buang ke sini ya teman-teman. Saya bibitin dulu, kadang-kadang saya taruh dulu di polybag tertentu atau di pot tertentu, nanti kalau sudah tumbuh tanaman baru kita pindahkan. Kemudian untuk daun bawang itu saya nggak pernah beli bibitnya ya, jadi saya beli dari abang sayur itu sengaja yang masih ada akarnya. Terus saya potong bagian bawahnya, batangnya itu kita tanam ya, bagian atasnya kita pakai untuk memasak. Tapi kalau untuk tanaman-tanaman yang agak aneh-aneh seperti terong ungu yang bulat ini, kemudian tanaman bayam Brazil saya, nah ini ya, ini memang dapat beli online ya teman-teman. Untuk tanaman Brazil saya beli online-nya itu bentuknya sudah tanaman ya, jadi tidak bibit ya teman-teman. Tapi kalau untuk terong, kembang kol, kemudian kubis ungu, terus yang timun juga kemarin saya semai itu dari timun saya yang sudah lama di kulkas jadi menguning ya teman-teman, ternyata masih bisa tumbuh loh teman-teman. Seru kan? Nah ini tanaman saya kebetulan tanaman bayam Brazilnya sudah agak rimbun dan saya akan coba untuk perbanyak. Dan cara memperbanyaknya gampang banget ya teman-teman, tinggal teman-teman potek aja atau nih seperti ini ya, kita ambilin seperti ini, nanti kita setek ya teman-teman. Dia cara memperbanyaknya di setek, dan ini gampang banget cara memperbanyaknya, nggak perlu repot ya. Tinggal teman-teman siapin media tanam yang subur, kita tancap, kemudian saya biasa sungkup dulu. Nanti setelah si tanamannya segar baru sungkupnya saya buka ya teman-teman, dan biarkan kena matahari. Nah ini ya teman-teman, saya mau bersiap-siap untuk menanam bayam Brazilnya yang tadi sudah saya pangkas. Ini saya akan pakai media tanam bekas, ini bekas tanam temu kunci ya, temu kuncinya saya panen. Nanti saya akan pakai buat pestisida ya teman-teman. Terus ini kan masih ada tanah bekasnya, sayang ya kalau kita buang ya. Jadi saya akan pergunakan lagi untuk menanam si tanaman bayam Brazilnya. Jadi untuk media-media bekas itu saya tidak pernah buang ya teman-teman, sayang kalau kita buang. Di sini saya akan campur lagi nanti dengan kotoran hewan ya. Jadi ini saya punya kotoran hewan kambing, saya simpan di sini, akhirnya melebur jadi jadi tanah nih teman-teman. Nah ini nanti saya campur dengan sekam dan kotoran hewan serta si tanah yang bekas tadi ya. Perbandingannya 1:1 atau bisa 2:1. Jadi 2 bagian tanah, 1 sekam mentah fermentasi, dan satu bagian lagi si kotoran hewannya ya. Atau kotoran hewannya sebenarnya boleh apa juga, apapun ya teman-teman, asal sudah terfermentasi ya. Bisa kotoran kelinci, bisa kambing, bisa ayam gitu ya. Atau kalau punya kotoran sapi boleh sapi, tapi ini yang saya punya ini kebetulan adalah kotoran kambing ya. Jadi langsung aja kita mix sampai tercampur, baru kita nanti masukkan ke dalam pot-pot ya teman-teman, dan siap kita pakai untuk menanam kembali.
Buat teman-teman yang mau mencoba berkebun organik sangat gampang ya teman-teman, gak repot sebenarnya, hanya memang butuh meluangkan waktu ya, karena memang kita harus persiapkan media tanam terutama ya. Yang agak makan waktu menurut saya adalah mempersiapkan media tanam. Kalau untuk nanam-nanam itu sebenarnya gampang, sebentar aja juga cukup waktunya ya, cuma tinggal tancap dibiarkan saja dia tumbuh, nanti juga akan tumbuh sendiri. Kemudian siram juga nggak harus makan waktu ya, siram paling sehari sekali, apalagi kalau datang musim hujan itu nggak perlu disiram ya teman-teman, atau kalau cuaca lembab. Metode nyiram juga sebenarnya kalau medianya masih basah nggak perlu disiram, tapi kalau sudah mulai kering ya wajib disiram ya, karena dia butuh air juga ya. Jadi nggak harus setiap hari atau harus pagi sore. Kadang-kadang saya cuman sehari satu kali, kalau nggak pagi ya sore hari, itu aja sih. Kemudian kalau untuk pupuk bisa sebenarnya dari bahan-bahan organik, kemudian pestisida juga dari bahan-bahan organik, kemudian bibit juga bisa kita dapat dari dapur kita sendiri, bahkan dari sampah dapur kita bisa jadikan buat tanaman di kebun ya teman-teman. Nah itu ya, gimana, seru kan? Terus kita nggak perlu nungguin, tanaman gak usah ditungguin teman-teman. Kalau ditungguin tuh kadang-kadang lama ya, dibiarin aja, tahu-tahu nanti sudah besar, tahu-tahu nanti sudah berbunga gitu. Tapi harus ditengok, dirawat ya. Barangkali ada daun-daun yang rusak, kita harus pangkas, atau siapa tahu ada rumput-rumput yang sudah tumbuh, kita siangi ya teman-teman. Dan siapa tahu juga medianya sudah kering ya, kita siram, gitu-gitu aja ya teman-teman. Tapi manfaatnya sangat banyak ya teman-teman. Ketika tidak datang tuh tukang sayur, saya sering banget tuh, atau ketinggalan tukang sayur, kita punya stok di rumah ya, kita tinggal ambil di kebun. Atau bahkan tanaman-tanaman yang sebenarnya receh, tapi kalau nggak punya itu repot nyarinya ya, dan males keluar, itu kita bisa cari atau kita ambil di kebun kita sendiri, seperti daun bawang, daun seledri, terus jahe, kunyit, yang gitu-gitu. Kadang-kadang pas lagi habis, butuhnya cuma sedikit, tapi mau keluar kan males ya teman-teman. Ya teman-teman bisa ambil dari kebun sendiri ya. Selain itu manfaat berkebun lainnya yang jelas itu bikin happy loh kalau menurut saya teman-teman. Apalagi kalau tanaman yang kita tanam jadi tumbuh subur, terus bagus, berbuah, buahnya manis, atau pas lagi butuh kita benar-benar terbantu dengan adanya mereka, itu tuh benar-benar buat happy loh menurut saya ya teman-teman. Kemudian kita bisa olahraga ya teman-teman. Gimana nggak olahraga ya? Duduk, berdiri, nanti jalan ambil air, kita siram-siram, balik lagi ambil air. Jadi olahraga tanpa kita sadari, kita udah berolahraga dengan kita bercocok tanam. Tanpa harus kita keluar rumah, kita bisa olahraga di ibaratnya lingkungan kita sendiri ya teman-teman. Jadi dapat sehatnya, dapat penghijauannya, dapat juga manfaat dari tanaman-tanaman yang kita tanam sendiri di rumah. Oke teman-teman, itu aja share-share saya hari ini berkebunnya ya. Cukup sekian ya teman-teman. Nanti kita lanjut lagi kapan-kapan. Semoga video ini menginspirasi teman-teman untuk mencoba bercocok tanam. Jumpa lagi dengan saya di video saya selanjutnya ya teman-teman. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.